Di Persis Ciliwung supaya sungai yang satu-satunya besar melewati Jakarta bisa dipakai oleh rakyat di sepanjang Ciliwung ini. Ya, Pak PJ Gubernur akan melakukan kegiatan di Ciliwung ini 4 atau 6 bulan sekali. Yang terpenting adalah saya himbau kepada seluruh masyarakat satu saja, untuk tidak membuang sampah, tidak membuang sampah ke kali. Kali Ciliwung adalah milik kita yang kita harus jaga dan aset untuk kita semuanya, aset milik kita semuanya. Lebarnya Sungai Ciliwung itu sekarang sudah sempit, lebarnya sudah sempit. Ya, jadi gimana itu? Lebarnya sudah sempit, berkurang. Jadi harus kita lebarkan lagi. Berarti ada, kalau ibu-ibu bapak lihat sekarang, ya, naik, itu rumah sudah bukan di bantaran, tapi justru di palung sungainya. Jadi rumahnya itu justru di palung sungai. Nah, ini juga bukan hal yang mudah. Ini keahliannya beliau untuk bisa persuasif dengan masyarakat. Ya, kami akan tetap mendukung beliau programnya untuk bisa ditangani. Tanpa itu pasti akan terus menghadapi hal-hal yang terus berulang seperti ini. Dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km. Yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri. Karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu, di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Saya punya skemanya. Saya nggak mau debat. Saya tidak dididik untuk berdebat. Pak, kebutuhan maksud Bapak itu gimana? Ya. Saya datengin. Jadi, ada sungai kan? Wow. Ya, ada jembatan TikTok ya. Jembatan kan? Yang ini sudah dinormalisasi dua-duanya. Ya. Katanya kalau nggak keliru ini di SMA 8 mana ya. Jadi yang ini belum. Ini kan kampung pulau sini. Bukit Duri. Sehingga dia ini tembus sini airnya, ini daerah rendah, dia muter, jadi kelihatan banjir, tapi tidak melimpas, bukan berarti melimpasi parapet yang kita bikin, tidak melimpas itu, kan bersih. Artinya belum efektif itu karena belum selesai yang sebelumnya. Belum semuanya selesai. Berarti yang itu di daerah mana Pak yang belum itu Pak? Ini daerah apa? Namanya sebelum Kampung Pulau berarti dari arah enggak ini alirannya ke sana. Alirannya ke sana, utaranya. Ini dari Bogor, ya. Jadi ini kejadiannya. Pak, berapa sih Pak kebutuhan untuk infrastruktur menangani banjir sendiri ini Pak? Sebenarnya ini master plan-nya sudah dibikin sejak tahun 1973, pasti semua juga sudah tahu oleh Nedeko. Kemudian direview oleh JICA, ya. Jadi bukan saat-saatnya dari 1973. Kita bawa ya tadi nanti jam nanti akan kita sampaikan. Itu sudah lama, jadi ada kanal banjir barat
terus kemudian kanal banjir timur. Itu berdasarkan master plan semua, mau ke VAR, ya. Memang kita tidak meneruskan betonisasi, karena kita lakukan naturalisasi. Ini contohnya, saya tunjukkan di sini, Mas. Ini saya ambil contoh dari contoh kasus di Singapura. Saya boleh tunjukin ya? Ya, silakan. Ya. Ini contoh, ini tempat yang sama nih. Ini tahun 2008, ini tahun 2012. Inilah yang disebut dengan normalisasi. Dibangun beton, air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut. Oke? Dalam waktu berikutnya, ini masih lokasi yang sama. Dibangun ekosistem sungai, di mana ada kehidupan di situ, makhluk-makhluk dan air itu bukan hanya dialirkan tapi juga bisa terserap dalam tanah. Inilah contoh naturalisasi. Nah, yang kita mau bangun di Jakarta adalah contoh naturalisasi sungai. Dan semuanya harus satu visi, karena master plan banjir untuk Jakarta ini sebetulnya sudah ada. Tahun 73 sudah ada. Harus melakukan apa, ada semuanya. Jadi nggak usah lah ada ide baru, master plan-nya sudah ada. Sungai semuanya dilebarkan. Harus kalau itu dilebarkan. Teknisnya mau pakai normalisasi, pakai naturalisasi silahkan, tapi dilebarkan. Naturalisasi Kementerian Balai Ciliwung dengan PU juga sudah turun kan komunikasi, nanti sosialisasi kan ada. Kan kemarin juga udah kan, buktinya sudah ada yang dibayar juga. Saya lihat ada yang peta yang hijau itu sudah banyak, peta yang bidang yang merah-merah itu juga ada sebagian, udah jalan ya. Di Persis Ciliwung supaya sungai yang satu-satunya besar melewati Jakarta bisa dipakai oleh rakyat di sepanjang Ciliwung ini. Ya, Pak PJ Gubernur akan melakukan kegiatan di Ciliwung ini 4 atau 6 bulan sekali. Yang terpenting adalah saya himbau kepada seluruh masyarakat satu saja, untuk tidak membuang sampah, tidak membuang sampah ke kali. Kali Ciliwung adalah milik kita yang kita harus jaga dan aset untuk kita semuanya, aset milik kita semuanya.